Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Muhammad Syafiq, seorang pria berusia 30 tahun asal Dusun Bliker, Desa Tamberudaya, Kecamatan Sokabanah, tampak berjalan tertunduk dengan tangan di borgol. Dirinya mengikuti langkah para petugas kepolisian yang akan menginterogasinya. Namun sesampainya di luar ruangan, ada beberapa anggota keluarganya yang memeluk dan menciumi dirinya seolah dia baru saja melakukan sebuah tindakan heroik di mata keluarganya. Padahal ada nyawa seseorang yang telah diambil 6 jam sebelumnya. Peristiwa apa yang baru saja dialami oleh Muhammad Syafiq dan keluarganya, serta siapa yang menjadi korban? Kita ikuti kisah dari Sampang, Madura ini sampai habis ya sobat. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang dicontohkan oleh Nabi, dan yang namanya ibadah tentu saja berat karena ada ujian-ujian di dalamnya. Salah satu bentuk ujian di dalam pernikahan adalah godaan dari pihak ketiga, bisa pelakor atau pebinor, perebut laki orang atau perebut bini orang ya. Apalagi kalau ditambahi bumbu-bumbu kisah lama yang belum kelar. Waduh, jadi ujian tingkat dewa itu sobat. Seperti yang terjadi pada biduk rumah tangga antara Ibrotun Maktubah dan suami di Dusun Bliker, Desa Tamberudaya, Kecamatan Sokabanah, Kabupaten Sampang. Ibrotun atau di sini kita sebut dengan nama Iva ya sobat, adalah seorang wanita berusia 27 tahun. Status Iva sudah menikah, namun tidak diperoleh informasi mengenai identitas suaminya. Tapi yang pasti saat ini sang suami sedang bekerja sebagai tenaga migran Indonesia di Malaysia. Jadi Iva dan suami sedang menjalani hubungan LDR. Suami di Malaysia, Iva di Dusun Bliker. Dekat dengan banyak sanak keluarga dari suami juga di dusun tersebut. Suatu hari Iva bermain dengan media sosialnya dan akhirnya bertemu dengan seorang dari masa lalunya sobat. Namanya adalah Khairul, seorang pria warga Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Pamekasan yang berusia 35 tahun. Dari pertemuan melalui media sosial itulah mereka kembali berkomunikasi. Status Khairul saat itu juga sudah menikah. Namun karena masih terkenang akan kedekatan mereka dulu, Iva dan Khairul malah semakin intens komunikasi walau tahu mereka masing-masing sudah memiliki pasangan. Bahkan akhirnya secara diam-diam mereka berdua mulai berani ketemu berdua aja. Semakin dekatlah hubungan mereka. Iva pun mulai berani untuk menyimpan foto-foto mesra mereka berdua di dalam handphonenya, seolah lupa bahwa ada suami yang sedang banting tulang di negeri seberang demi keluarga. Cinta lama bersemi kembali telah menggoyahkan kesetiaan dua insan tersebut. Iva dan Khairul menjadi sepasang kekasih gelap. Awalnya sanak saudara dari suami Iva tidak mengetahui pergerakan wanita tersebut dalam menjalin kasih dengan pria lain. Namun lama-lama beberapa warga Dusun Bliker dan keluarga mulai mencium hubungan Iva dan Khairul karena pria tersebut tampak beberapa kali menjemput dan mengantar Iva pergi. Tapi mereka masih kurang bukti untuk melabrak pasangan tersebut, sehingga kedua orang itu masih didiamkan saja berbuat semau mereka. Padahal konon katanya sobat, hal-hal mengenai pengkhianatan pernikahan adalah hal yang sangat sensitif di Madura, bahkan bisa membahayakan nyawa. Bak pasangan muda yang tengah dilanda asmara, Iva dan Khairul tidak mempedulikan pandangan orang mengenai hubungan mereka yang mulai tercium warga. Sampai suatu saat keluarga dari suami Iva mendapatkan bukti otentik dan sangat kuat mengenai hubungan gelap itu. Mereka menemukan foto mesra Iva dan Khairul di handphone. Sepertinya sih foto yang diunggah dalam status WhatsApp Iva, di mana di dalam foto tersebut mereka tampak sangat mesra. Khairul mencium pipi Iva dengan caption yang ditulis oleh sang wanita berbunyi, "Maljum dulu sama Pak Su." Aduh sobat, pusing deh Mbak Tiwul. Entah benar foto yang ini atau ada foto lain di dalam HP Iva, namun yang pasti pihak keluarga suami wanita tersebut menjadi naik pitam. Mereka tidak terima akan pengkhianatan ini. Pihak keluarga dari suami Iva di sini kita wakilkan dengan kakak sepupu iparnya Iva ya sobat. Namanya Muhammad Syafiq berusia 30 tahun.
Safik sangat tidak terima dengan hubungan gelap tersebut. Maka dia dan keluarga pun meminta kepada Iva untuk menyudahi hubungan gelap itu, atau jika tidak mereka akan melakukan sesuatu kepada Khairul. Setelah mendapatkan peringatan dari Safik tersebut, Iva menjadi galau. Hatinya betul-betul kacau. Dia sangat takut dengan ancaman dari keluarga suami, dan dia juga masih ingin mempertahankan rumah tangganya sebenarnya. Maka Iva pun mengajak bicara Khairul empat mata. Dalam pertemuan empat mata kali itu, Iva menyampaikan semua kejadian yang baru saja dia alami, dari foto mesra yang ketahuan sampai ancaman yang dilayangkan oleh keluarga suaminya kepada Khairul. Iva juga saat itu meminta kepada kekasih gelapnya untuk menjauhi dan menyudahi hubungan mereka. Namun Khairul tampaknya sudah cinta banget sama mantannya ini sobat. Dia tidak mau, dia tidak terlalu mempedulikan ancaman tersebut. Seolah dirinya lupa apa hukum ada di daerahnya. Cinta sudah membutakan hatinya. Iva pun masih berusaha meminta agar Khairul menjauh karena dia juga takut bila nyawa mantannya itu terancam. Akhirnya Iva meminta Khairul untuk menjauh hanya sementara dulu sampai keadaan jadi adem ayem, baru nanti sambung lagi. Aduh, benar-benar lupa sepertinya ya kalau apa yang mereka lakukan itu betul-betul salah dan menyakiti perasaan pasangan mereka masing-masing. Setelah pembicaraan empat mata tersebut, ternyata sobat, Khairul dan Iva masih berani untuk jalan bareng. Seolah ancaman dari keluarga suami Iva itu hanya gertak sambal belaka. Mereka, terutama Khairul, tidak menyadari bahwa dia seperti sedang bermain dalam kobaran api yang sangat panas. Hari Senin tanggal 10 Maret 2025, sepasang kekasih gelap tersebut tampak berdua lagi sobat, di mana Khairul pada hari itu menjemput Iva yang bekerja di Pamekasan dan mengantarnya pulang ke rumahnya di Dusun Bliker, Kabupaten Sampang. Mereka berdua menaiki mobil Avanza putih dan sampai di rumah Iva pada sekitar pukul 9 malam. Khairul saat itu sempat turun dulu dan mampir ngobrol di rumah Iva. Kemudian setelah selesai ngobrol-ngobrol sebentar dan karena hari sudah semakin malam, Khairul pun pamit pulang ke Pamekasan. Dia berjalan kembali ke mobilnya diantar oleh sang kekasih. Mereka berdua sama sekali tidak menyadari jika sedari tadi ada sepasang mata yang mengawasi gerak-gerik mereka berdua. Khairul pun naik ke mobilnya, duduk di bangku sopir, menyalakan mesinnya, dan sesaat hendak tancap gas, tiba-tiba saja ada seorang pria bertubuh cukup gempal yang membuka paksa pintu mobilnya, kemudian menarik tubuhnya keluar dari mobil, dan kemudian Khairul merasakan kesakitan yang luar biasa di bagian punggung belakangnya. Ternyata pria tersebut mengayunkan sajam berbentuk bulan sabit ke arah punggungnya dan mengenai tulang rusuk. Cairan merah pun keluar sangat deras. Khairul menahan sakit sambil berusaha melarikan diri. Dengan sisa-sisa tenaganya dia berlari menuju ke rumah warga. Sesampainya di dalam rumah tersebut, dia terjatuh di pangkuan kekasihnya yaitu Iva yang juga terkejut melihat pemandangan tersebut. Tubuh Khairul semakin lemas, cairan merah terus mengalir deras, sampai akhirnya harus kehilangan nyawanya saat itu juga di pangkuan kekasih gelapnya. Suasana Dusun Bliker seketika menjadi sangat ramai di malam itu. Mereka berdatangan mengerumuni rumah yang dituju oleh Khairul tadi. Tampak tubuh Khairul terbaring di atas lantai rumah, beralaskan genangan cairan merah. Segera saja para warga melaporkan kejadian ini kepada petugas kepolisian setempat yang tidak lama kemudian datang ke TKP dan melakukan penyelidikan. Tubuh tidak bernyawa Khairul segera dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi dan polisi mengumpulkan keterangan dari para saksi. Dari sanalah petugas kepolisian bisa memastikan bahwa pelakunya adalah orang dekat dari kekasih gelap korban. Maka hanya berjarak 6 jam dari peristiwa di malam itu, polisi berhasil mengamankan Muhammad Safik, saudara sepupu ipar dari Iva. Pada pukul 3:30 dini hari dan tanpa perlawanan, Safik pun menuruti perintah dari pihak kepolisian. Dia digiring menuju markas untuk dimintai keterangan. Di tengah perjalanan untuk interogasi, tampak beberapa anggota keluarganya yang memeluk dan menciumi kening Safik, seolah menguatkan pria tersebut dan seolah berterima kasih kepadanya untuk tindakannya yang dianggap dalam usaha menjaga marwah atau nama baik keluarga.
Hal ini juga diakui oleh Syafiq. Motifnya menghabisi Khairul adalah karena merasa tidak terima Iva dan Khairul mengkhianati adik sepupunya yang sedang berjuang mencari nafkah di Malaysia. Dia merasa bahwa dia harus menjaga marwah keluarga besarnya, maka dia pun rela mengambil resiko hukuman ini. Dan walaupun alasan untuk membela nama baik keluarga, namun penghilangan nyawa tetaplah penghilangan nyawa yang ada konsekuensi hukumnya ya sobat. Dalam kasus ini Syafiq pun dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghabisan nyawa berencana dengan ancaman hukmat seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Semoga bisa mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya ya. Disampaikan oleh Kapolres Sampang Bapak AKBP Hartono, tindakan pengkhianatan pernikahan oleh pelakor atau pebinor di daerah tersebut memang dianggap sebagai suatu kejahatan yang pantas dibayar dengan nyawa, seolah sudah menjadi tradisi gitu. Sehingga beliau menghimbau untuk menjauhi perbuatan tersebut dan juga meminta tolong kepada warga untuk tidak lagi melakukan tindakan main hakim sendiri. Demikian sobat kisah kasus kita kali ini. Sepertinya nih ya bakal ada banyak pendapat yang berbeda-beda nih. Seperti perasaan Mbak Tiwul terhadap kasus ini. Memang tindakan Syafiq salah, tapi tindakan Iva dan Khairul juga salah banget. Apalagi sudah ada peringatan sebelumnya. Kenapa nggak berhenti juga? Nunggu pendapat dari sobat semua aja deh. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan semoga ada sebuah hikmah yang bisa kita petik dari kasus ini. Terima kasih buat sobat semua yang sudah mampir di video ini. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.